Renata dan rekan saya, Deva Zara Priscelova. Kami dari SMP Negeri 1 Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul penelitian bioetanol sebagai bahan bakar ramah lingkungan, perspektif masa depan, dan kajian eksperimental pengaruh enzim pada fabrikasi bioetanol berbasis fermentasi air cucian beras. Tumbuhan jumlah penduduk di Indonesia akan berpengaruh terhadap energi harian, sedangkan masyarakat Indonesia masih menggunakan bahan bakar minyak yang jumlahnya semakin hari akan semakin sedikit dan pembuatannya cukup lama. Maka dari itu diadakan solusi dari masalah krisis energi tersebut, yaitu energi baru terbarukan atau EBT adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan diaplikasikan dalam berbagai sektor, termasuk transportasi. Biasanya dalam transportasi, energi baru terbarukan terkait dengan bahan bakar ramah lingkungan untuk mengurangi polusi udara. Dari latar belakang yang sudah dijabarkan, kami mengangkat rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh enzim terhadap proses fermentasi pembentukan bioetanol dari air cucian beras. Apa itu bioetanol? Bioetanol sebagai energi baru terbarukan atau dapat disingkat menjadi EBT, memiliki sifat ramah lingkungan dengan RON sekitar 108 yang menghasilkan pembakaran efisien dan tentunya gas buang yang lebih bersahabat, termasuk penurunan kadar CO. Bioetanol dihasilkan dari berbagai sumber seperti singkong, nanas, dan bahkan air cucian beras. Metode penelitian yang kami gunakan adalah eksperimen dengan variabel penelitian serta tahap penelitian sebagai berikut. Pada tahap persiapan, kami menyiapkan beras padan wangi sebanyak 800 gram dan air aquades sebanyak 800 ml. Kemudian, beras dicuci. Air cucian pertama yang kami gunakan sebagai sampel penelitian kami. Pada proses hidrolisis, yaitu proses mengurai glukosa dengan dilakukan pemanasan hingga suhu 60 derajat Celcius. Kemudian diberi HCl 1 normalitas hingga sampel memiliki pH 1. Setelah itu, sampel didinginkan hingga ke suhu ruang. Selanjutnya, sampel dibagi menjadi 4 bagian dengan ukuran sama besar, yaitu 200 ml. Kemudian, setiap sampel diberikan enzim glukoamilase sebanyak 0,5 ml, 1 ml, 1,5 ml, dan 2 ml. Setelah itu, sampel ditambahkan ragi sebanyak 20 gram. Ragi yang kami gunakan adalah Saccharomyces cerevisiae. Tahap selanjutnya adalah proses fermentasi sampel selama 14 hari, seperti gambar di slide berikut. Kemudian, sampel dianalisis kadar bioetanolnya dengan metode refraktometer. Penambahan enzim terhadap kadar bioetanol dilakukan melalui tinjauan literatur dan perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah hasil analisis data yang telah kami lakukan. Dapat dilihat pada slide berikut ini. Dapat dilihat pemberian enzim sebanyak 1 ml dapat menghasilkan kadar bioetanol paling optimal, yaitu 10%. Sedangkan kadar bioetanol paling sedikit adalah pada penambahan enzim sebanyak 0,5 ml. Berdasarkan penelitian sebelumnya, menurut Octavia 2022, kadar enzim yang diperbolehkan untuk mempercepat proses fermentasi harus disesuaikan dengan kondisi sampel. Kadar enzim terlalu banyak akan menurunkan aktivitas enzim dalam proses fermentasi. Kesimpulan dari penelitian kami adalah penelitian mengenai enzim glukoamilase dalam fermentasi air cucian beras menjadi bioetanol menunjukkan bahwa kadar enzim paling optimal adalah 1 ml yang menghasilkan bioetanol sekitar 10%. Kami berharap penelitian ini berkontribusi pada produksi bahan bakar ramah lingkungan dan lingkungan yang bersih dari polusi udara. Sekian presentasi dari kami, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada presentasi penelitian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.